Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D akan mempresentasikan tugas pada minggu kedua kali ini. Saya Tenuratul Fada dengan NPM 24013010147. Di sini saya akan menjelaskan di soal yang pertama tentang jurnal penyesuaian Uhura Resort atau Resort Uhura. Dari data yang diperoleh ada trial balance pada 31 Agustus 2022 dengan data yaitu kas 19.600.000, lalu ada insuransi dibayar di muka sebesar 4.500.000, perlengkapan 2.600.000, tanah 20 juta, bangunan atau gedung 120 juta, peralatan 16 juta, utang dagang 4.500.000, pendapatan sewa yang belum diterima 4.600.000, hutang hipotek 100 juta, lalu laba ditahan tidak ada, untuk dividen 5 juta, pendapatan sewa 86.200.000, beban gaji dan upah 44.800.000, beban sarana 9.200.000, beban perbaikan ada 3.600.000 dan total keseluruhan yaitu 245.300.000 rupiah. Dari data tersebut kita mendapatkan data tambahan yang mengharuskan kita sebagai akuntan melakukan penjurnalan lagi, yaitu kita harus membuat jurnal penyesuaian. Ada 7 data tambahan. Yang pertama, saldo asuransi dibayar di muka adalah premi 1 tahun yang dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2022. Yang kedua, perhitungan persediaan pada tanggal 31 Agustus menunjukkan persediaan akhir adalah 650.000. Lalu, yang ketiga adalah tingkat penyusutan tahunan adalah bangunan itu sebesar 4% dan peralatan sebesar 10%, dengan nilai sisa diestimasikan sebesar 10% dari biaya yang diperoleh. Lalu yang keempat adalah pendapatan sewa yang belum diterima sebesar 3.800.000 harus diakui sebagai pendapatan sebelum tanggal 31 Agustus. Dan yang kelima, gaji dan upah sebesar 375.000 belum dibayar pada tanggal 31 Agustus. Yang keenam, sewa sebesar 800.000 telah jatuh tempo dari penyewa pada tanggal 31 Agustus. Yang ketujuh, nota hipotek tertanggal 1 bulan 1 2022. Lalu tingkat bunga hipotek adalah 8% per tahun. Soalnya, jurnalkan ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Agustus untuk periode 3 bulan, yaitu dimulai dari bulan Juni, 1 Juni hingga 31 Agustus. Lalu yang kedua, siapkan atau buatlah neraca saldo yang disesuaikan pada tanggal 31 Agustus. Selanjutnya adalah neraca saldo disesuaikan. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian tadi, kita langsung membuat neraca saldo disesuaikan atau setelah penyesuaian. Dari hasil perhitungan jurnal penyesuaian tadi, kita mendapatkan data sebagai berikut. Dengan cash yang tersisa adalah 19.600.000 karena tidak ada perubahan. Lalu yang kedua ada asuransi dibayar di muka sebesar 3.375.000. Itu berasal dari
asuransi yang dibayar per tahun sebesar 4.500.000 dikurangi dengan beban asuransi sebesar 1.125.000, maka sisa saldo asuransi dibayar di muka adalah 3.375.000. Lalu ada perlengkapan sebesar 650.000. Ini tuh berkurang sesuai dengan data yang diperoleh tadi, bahwa pada akhir Agustus perlengkapan yang tersisa itu hanya 650.000. Lalu untuk tanah dan bangunan itu tidak ada perubahan. Lalu ada accumulated depreciation of building atau akumulasi penyusutan bangunan sebesar 1.080.000. Ini tuh dari penghitungan yang tadi, penghitungan yang sudah aku jelasin di awal tadi. Lalu ada perlengkapan, ada peralatan sebesar 16.000, itu tidak 16 juta, itu tidak ada perubahan. Beban penyusutan peralatan yang terpakai sebesar 360.000. Lalu ada akun payable atau utang dagang sebesar 4.500.000, ini tidak mengalami perubahan. Lalu ada prepaid rent revenue atau pendapatan sewa dibayar di muka sebesar 800.000. Lalu ada hutang hipotek yang tidak ada perubahan. Share capital ordinary juga tidak ada perubahan, tetap sama 50 juta dan 100 juta. Retained earning juga tidak ada perubahan. Dividen juga tidak ada perubahan. Lalu ada rent revenue atau pendapatan sewa mendapatkan tambahan 800.000 sesuai dengan data tadi yang kita peroleh dari jurnal penyesuaian menjadi 90.800.000. Lalu ada beban gaji dan upah sebesar 45.175.000. Ini tuh beban gaji dan upah mendapatkan tambahan dari jurnal penyesuaian sebesar 375.000. Lalu selanjutnya ada beban prasarana, itu tidak ada perubahan. Beban perbaikan dan pemeliharaan juga tidak ada perubahan, tetap sama. Lalu ada beban asuransi sebesar 1.125.000. Itu berasal dari yang saya jelaskan tadi, bahwa asuransi yang dibayar per tahun itu kan 4.500.000. Lalu 4.500.000 itu dibagi 12 bulan. Lalu hasilnya itu dikali 3, karena beban yang kita pakai itu dimulai dari Juni, Juli, dan Agustus. Maka menghasilkan 1.125.000. Lalu ada beban perlengkapan sebesar 1.950.000. Ini tuh berasal dari perlengkapan awal dikurangi dengan persediaan yang tersisa di akhir. Persediaan perlengkapan yang tersisa di akhir yaitu 2.600.000 dikurangi dengan 650, maka menghasilkan 1.950.000. Lalu beban penyusutan bangunan adalah 1.080.000. Ini juga sama sesuai dengan yang udah aku jelasin di awal tadi, bahwa saldo awal bangunan itu kan 120 juta ya. Terus nilai sisanya itu adalah 120 juta dikali 10% sama dengan 12 juta. Untuk penyusutan tahunannya sendiri itu 120 juta dikurangi 12.000 dikali 4% menghasilkan 4.320.000. Lalu kita harus mengetahui penyusutan per bulannya agar kita bisa menghitung penyusutan untuk 3 bulan yang terpakai, yaitu 4.320.000 dibagi 12 sama dengan 360.000. 360.000 dikali 3 sama dengan 1.080.000. Maka hasilnya adalah beban penyusutan bangunan sebesar 1.080.000.
Untuk beban penyusutan peralatan itu caranya juga sama, kita tinggal sesuaiin dengan datanya aja, yaitu saldo awal dari peralatan adalah 16 juta dan nilai sisanya adalah 16 juta dikalikan 10% menghasilkan 1.600.000. Untuk itu kita harus untuk mengetahui penyusutan per 3 bulan pakai, kita harus mengetahui penyusutan tahunan dan penyusutan per bulan. Penyusutan tahunannya yaitu 16 juta dikurangi 1.600.000 dikali 10% sama dengan 1.440.000. Lalu 1.440.000 kita bagi menjadi 12 menjadi 120.000. Lalu 120.000 dikali 3 sama dengan 360.000. Maka diperoleh hasil bahwa beban penyusutan peralatan sebesar 360.000. Lalu ada beban bunga sebesar 1 juta. Beban bunga hipotek ini berasal dari utang hipotek yang ada pada data sebesar 50 juta. Lalu beban bunga tahunan itu 8% dari utang hipoteknya. Maka 50 juta dikali 8% sama dengan 4 juta. Lalu kita jika ingin mengetahui beban bunga yang terpakai selama 3 bulan, maka kita harus membaginya per bulan terlebih dahulu. Jadi 4 juta dibagi 12 diperoleh hasil 333.034 rupiah. Lalu dikalikan 3, maka hasilnya adalah 1 juta. Lalu ada rent receivable, pendapatan beban rent receivable sebesar 800.000. Ini juga berasal dari jurnal penyesuaian. Ini tanpa perhitungan, udah sesuai data, jadi kita tinggal masukin aja. Dan ada utang gaji dan upah sebesar 375.000. Ini juga sama tanpa perhitungan. Ini kita tinggal masukin dari data aja. Dan ada utang bunga. Utang bunga ini tadi kebalikannya dari beban bunga. Jadi sama-sama 1 juta. Maka hasil dari neraca saldo disesuaikan berjumlah atau bertotal 248.915.000. Dan ini tuh hasilnya balance ya. Jadi perhitungannya udah bener. Dari data tadi kita dapat membuat sebuah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Agustus 2022 untuk Uhura Resort, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada insurance expense pada prepaid insurance atau beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 1.125.000. Hasil tersebut didapat dari asuransi yang dibayar per tahun sebesar 4.500.000. Lalu dari asuransi 4.500.000 tersebut saya bagi 12 dikarenakan 1 tahun ada 12 bulan, lalu menghasilkan 375.000. Dan beban asuransi yang terpakai dari bulan Juni hingga Agustus itu kan ada 3, jadi 375.000 dikali 3 sama dengan 1.125.000. Lalu yang kedua ada suppliers expense pada suppliers atau beban perlengkapan sebesar 1.950.000 pada perlengkapan sebesar 1.950.000. Hal tersebut berasal dari saldo awal dari perlengkapan sebesar 2.600.000. Lalu dari data tambahan bahwa perlengkapan pada akhir tersisa yaitu 650, maka beban perlengkapan yang terpakai adalah 2.600.000 dikurangi 650.000 sebesar 1.950.000. Lalu yang ketiga ada depreciation expense of building sebesar 1.080.000 pada accumulate
depreciation of building sebesar 1.080.000. Hal itu berasal dari perhitungan bangunan yang saldo awalnya sebesar 120 juta, lalu nilai sisanya yaitu 120 juta dikali 10% sebesar 12 juta, lalu penyusutan tahunannya yaitu 120 juta dikurangi 12 juta dikalikan 4% sesuai dengan data yang diperoleh tadi, maka menghasilkan 4.320.000. Beban penyusutan per bulannya, maka untuk mengetahui penyusutan per bulannya, maka kita harus membaginya 12, maka diperoleh 360.000. Lalu penyusutan yang terpakai selama 3 bulannya adalah 360.000 dikalikan 3, maka menghasilkan 1.080.000. Lalu yang keempat adalah beban penyusutan peralatan sebesar 360.000 pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 360.000. Hal tersebut berasal dari perhitungan yaitu saldo awal peralatan sebesar 16 juta, lalu nilai sisa dari peralatan sendiri adalah 16 juta dikalikan 10% menghasilkan 1.600.000. Dan penyusutan tahunannya adalah 16 juta dikurangi 1.600.000 dikalikan 10% sesuai dengan data yang diberikan tadi, maka menghasilkan 1.440.000. Lalu untuk mengetahui penyusutan yang terpakai, kita harus membaginya menjadi 12, yaitu penyusutan per bulannya diperoleh 1.440.000 dibagi 12 sama dengan 120.000. Maka penyusutan per bulannya adalah 120.000 dikali 3, hasilnya 360.000. Lalu ada pendapatan sewa dibayar di muka sebesar 3.800.000 pada pendapatan sewa sebesar 3.800.000 ini tuh tanpa penghitungan, dikarenakan ini langsung dari datanya tadi, yaitu pada nomor, sebentar saya geser dulu, sesuai dengan nomor 4, yaitu pendapatan sewa yang belum diterima sebesar 3.800.000 harus diakui sebagai pendapatan sebelum tanggal 31 Agustus. Maka kita langsung masukkan yaitu pendapatan sewa diterima di muka sebesar 3.800.000 pada pendapatan sewa sebesar 3.800.000. Lalu ada beban gaji dan upah sebesar 375.000 pada utang gaji dan upah sebesar 375.000. Ini tuh sesuai dengan data bahwa gaji dan upah sebesar 375.000 itu belum dibayar pada tanggal 31 Agustus. Maka dia akan masuk ke dalam utang gaji. Lalu yang selanjutnya ada rent receivable sebesar 800.000 pada rent revenue sebesar 800.000. Ini tuh berasal dari data yang keenam, yaitu sewa sebesar 800.000 telah jatuh tempo dari penyewa pada tanggal 31 Agustus. Lalu yang terakhir adalah beban bunga hipotek sebesar 1 juta pada utang bunga sebesar 1 juta. Untuk penghitungannya ini cukup banyak. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, utang hipotek yang ada pada data tadi, pada trial balance tadi adalah 50 juta. Nah, beban bunga tahunan itu
adalah 8% dari trial balance yang ada tadi. Jadi 50 juta dikalikan 8% menghasilkan 4 juta. Untuk mengetahui beban bunga yang terpakai selama 3 bulan, kita harus mengetahuinya dalam per bulan dulu. Jadi beban bunga per bulannya itu 4 juta dibagi 12 itu menghasilkan 333,3333 atau bisa kita singkat 333,34 ribu. Lalu untuk mengetahui beban bunga yang terpakai selama 3 bulan, kita tinggal mengkalikan saja 333.000,34 rupiah dikali 3 menghasilkan 1 juta. Maka untuk jurnal penyesuaian ini memiliki total 10.490.000 rupiah. Saya Meotia Bila Aurike dengan NPM akhir 089 akan mempresentasikan Adjusted Journal untuk Bellamy Fashion Center per 30 November 2022. Yang pertama, penyesuaian persediaan perlengkapan atau supplies. Saldo awal akun supplies adalah 5.500 euro dan persediaan perlengkapan yang tersisa adalah 1.500 euro. Ada 4.000 euro perlengkapan yang telah digunakan selama periode tersebut. Dapat dicatat supplies expense di debit sebesar 4.000 euro pada supplies sebesar 4.000 euro di kredit. Yang kedua yaitu penyusutan peralatan atau depreciation on equipment. Peralatan perusahaan mengalami penyusutan sebesar 15.000 euro yang dapat dicatat depreciation expense equipment di debit sebesar 15.000 euro pada accumulated depreciation equipment sebesar 15.000 euro di kredit. Yang ketiga yaitu pengakuan bunga yang masih harus dibayar atau accurate interest on notes payable. Perusahaan memiliki kewajiban bunga sebesar 11.000 euro atas notes payable yang harus diakui meskipun belum dibayarkan. Dapat dicatat interest expense di debit sebesar 11.000 euro pada interest payable sebesar 11.000 euro di kredit. Berikut merupakan adjusted trial balance perusahaan Bellamy Fashion Center per 30 November 2022. Dapat diketahui bahwa trial balance tersebut memiliki saldo akhir sebesar 1.04.700 euro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandino Pratama, NPM akhir 410. Di sini saya akan menjelaskan bagian laporan laba rugi atau income statement, statement of retained earning atau laporan laba ditahan, dan statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Oke, sebelum masuk ke laporan laba ruginya, saya akan membacakan data lain yang akan mempengaruhi laba ruginya. Yang pertama itu salaries and wage expense is 70% selling and 30% administrative. Jadi total dari salaries wage ini 70% di selling expense dan 30% di administrative expense. Terus di nomor 2 ada rent expense and utilities expense are 80% selling and 20% administrative. Jadi rent expense sama utilities expense ini 80% di selling expense dan 20%-nya di administrative expense. Terus ada di nomor 4 yaitu maintenance and repair expense is 100% administrative. Jadi 100% di administrative expense. Oke, kemudian kita langsung masuk aja ke laporan laba ruginya. Yang pertama ada sales revenue dikurangin sales return, hasilnya itu ya di net sales atau penjualan bersih. Kemudian penjualan bersih itu dikurangi cost of goods sold atau HPP,
hasilnya itu akan jadi gross profit atau laba kotor. Kemudian laba kotor atau gross profit ini dikurangin total expense, hasilnya menjadi net income atau laba bersih, hasilnya minus 5.600. Setelah income statement ada statement of retained earning atau laporan laba ditahan. Oke, awalnya kita tulis retained earning laba ditahannya yaitu 8.000. Kemudian net income yang sudah kita hitung tadi di laporan laba rugi yaitu minus 5.600. Kemudian ada dividen. Dividen ini di transaksi nggak ada, jadi kita tulis saja 0. Kemudian net income dikurangi dividen, hasilnya adalah increase in retained earning yaitu tetap minus 5.600. Kemudian retained earning ini dikurangi increase in retained earning, hasilnya saldo akhir laba ditahan atau ending balance of retained earning yaitu 2.400. Setelah statement of retained earning atau laporan laba ditahan ada statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Oke, di posisi keuangan ini ada aset, liabilitas, dan ekuitas akun-akunnya. Yang pertama, saya akan bacakan aset akunnya apa aja. Ada cash, ada akun receivable, inventory, supplies, equipment, sama accumulated depreciation equipment. Kemudian di liabilitas akunnya ada akun payable, notes payable, dan interest payable. Kemudian di ekuitas akunnya ada capital dan retained earning. Di aset ini total asetnya ada 202.900. Kemudian di total liabilitas dan ekuitasnya ada 202.900 juga, jadi sama, jadi balance. Nama saya Amara Iza Aurelia dengan NPM 24013010384. Selanjutnya adalah soal D, yaitu journalize the closing interest. Yang pertama di sini ada sales revenue. Kami mendapatkan sales revenue-nya sebesar 757.200 euro. Dicatat di debit dan income summary-nya dicatat di kredit sebesar 757.200 juga. Selanjutnya kami mendapatkan sales return and allowance sebesar 4.200 euro di kredit dan income summary-nya 4.200 di debit. Selanjutnya ada cost of goods sold, itu sebesar 495.400 euro di kredit dan income summary sebesar 495.400 euro juga di debit. Lanjut, di sini kita akan mengumpulkan expense yang ada, yaitu beban-beban yang ada. Di sini ada salaries and wage expense sebesar 140.000 euro di kredit. Selanjutnya ada rent expense sebesar 24.000 euro. Utilities expense sebesar 14.000 euro. Dan expense setelahnya kami tuliskan di kredit semua. Lalu income summary-nya di debit sebesar 263.200 euro. 263.200 euro ini kami dapatkan dari mentotalkan semua expense yang ada. Selanjutnya yang terakhir adalah retained earnings sebesar 5.600 di debit serta income summary-nya sebesar 5.600 euro di kredit. Dengan begini kita akan mendapatkan total yang sama antara debit dan kredit, yaitu sebesar 1.525.600 euro. Selanjutnya soal E, yaitu prepare a post closing trial balance. Yang pertama ada cash sebesar 28.700 euro di debit. Lanjut ada account Selanjutnya ada account receivable 33.700 euro di debit. Lalu ada supplies sebesar 1.500 di debit. Ada inventory sebesar 45.000 euro di debit.
Dan akun terakhir yang ada di debit adalah equipment sebesar 133.000 euro. Selanjutnya adalah akun-akun yang akan ditempatkan di kredit. Yang pertama ada accumulated depreciation sebesar 39.000 euro di kredit. Lalu ada account payable sebesar 48.500 euro di kredit. Notes payable sebesar 51.000 euro di kredit. Interest payable sebesar 11.000 euro di kredit. Lalu ada share capital ordinary sebesar 90.000 euro di kredit. Dan yang terakhir adalah return earnings sebesar 2.400 euro di kredit. Setelah mendapatkan angka-angka tersebut, kami totalkan dan menghasilkan total sebesar 241.900 euro di debit dan kredit. Sekian dan terima kasih.